warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Adit sebagai pimpinan perusahaan kita, ada juga Bapak Elki, kemudian Bapak Sufyan. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja kepada Bapak Adit sebagai pimpinan kita untuk memberikan pengarahannya kepada kami para bawahan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk sekretaris saya, Bapak Ahmad Mustafa. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Sofyan, Bapak Elsi, ya, sekalian. Seperti yang sudah diketahui ya, bahwasannya omset perusahaan sudah cukup menurun selama 1 tahun terakhir ini. Penurunannya cukup signifikan ya, karena untuk itu kita akan membahasnya pada rapat siang kali ini. Apa saja faktor penyebabnya penurunan omset tersebut, dan mungkin ada strategi dari para manajer sekalian dari setiap divisinya. Dimohon untuk Bapak-Bapak dipersilakan untuk berbicara untuk strategi dan laporannya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Adit, pada pimpinan perusahaan ini. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kian hari semakin menghakimi penurunan. Bagaimana bisa terjadi itu dengan penurunannya? Apa penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat banyak produk pesaing jenis yang memiliki harga yang lebih menjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk kita lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Oke, baik untuk Bapak Elki. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada penambahan? Baik, terima kasih. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Oke, terima kasih untuk Bapak Elki. Saya tampung terlebih dahulu sebelumnya permasalahan ini. Laporan dari kinerja Bapak Elki sih sudah lumayan bagus ya untuk dari bawahan-bawahan sebelumnya, dari pimpinan-pimpinan yang lain. Untuk itu terima kasih atas penjelasannya sekali lagi. Dan untuk Bapak Sofyan, apakah ada masalah atau keluhan di bagiannya? Ya, sebelumnya terima kasih untuk pimpinan Bapak Adit atas kesempatannya. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Sofyan. Saran mungkin saya terima, karena mungkin sudah beberapa tahun kebelakangan ini belum mengalami kendala ya untuk di bagian produksi. Mungkin akan kita hubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin yang sudah mulai rusak atau mulai ada kendala. Lalu untuk ada kendala lain di bagian divisi lain, Bapak Sofyan? Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan.
semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Syukurlah kalau tidak ada keluhan dari para karyawan. Atau mungkin ada dari bagian gudang atau administrasi atau bagian lainnya. Mungkin dari kedua bapak ini ada penjelasan mungkin atau ada keluhan lain. Mungkin dari saya ya. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Oke, terima kasih Pak Elki atas penjelasannya untuk bagian gudang ya sebelumnya. Divisi gudang mungkin sedang tidak hadir hari ini, mungkin bisa diwakilkan. Sebelumnya setelah mendengar dari keluhan masing-masing dan keluhan dari divisi-divisi lain, kita mungkin sudah mengetahui ya beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan ini mulai menurun. Untuk itu apakah ada yang ingin menyampaikan ide atau saran untuk kembali meningkatkan penjualan produk perusahaan kita serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari penjelasan sebelumnya? Izin berpendapat, Pak. Oke, baik. Terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan itu adalah memperbarui cara promosi produk yang kita jual di pasaran. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Tidak ada perubahan dari cara promosi penjualan produk kita gitu. Itu mungkin dari saya. Kalau dari kalian bapak-bapak ada ya silakan. Ya dari saya ya. Oke, baik. Bapak Elki. Saya sangat sependapat dengan Bapak Mus ya. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini banyaklah belanja online, banyak dinikmati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Yang ide dan saran yang cukup bagus untuk meningkatkan penjualan produk kita ya. Untuk produk kita mungkin cukup ya bisa lah untuk ditempatkan di e-commerce di era digital sekarang mungkin. Untuk Bapak Sofian, apakah setuju dengan masukan dari kawan-kawan kita atau dari divisi-divisi lain? Mungkin ada masukan lebih? Ya, menurut saya jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Kalau saya tambahi boleh, Pak? Silakan. Ya, untuk penjualan kalau menurut saya sebenarnya itu ada beberapa cara, dan cara yang paling efektif kalau menurut saya karena ini sudah zaman digital. Jadi kita tidak hanya melakukan promosi periklanan secara offline seperti kayak ada banner dan lain-lain, juga melakukannya di e-commerce kayak tadi yang Bapak katakan ataupun di sosial media seperti di Instagram, Facebook Ads, bahkan bisa Google Ads. Ke website-website kita bisa lakukan begitu pengiklanan agar, dan juga kayak tadi keuntungan pengiklanan secara online itu penjualan lebih meluas, bukan hanya di satu daerah saja. Itu mungkin yang menurut saya. Oke, baik. Saya terima untuk masukan dan sarannya. Apakah untuk mengurangi jumlah produksi sementara waktu ini, kita memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada melalui online? Mungkin seperti itu menurut yang saya pahami.
untuk potongan harga 10-25% terutama bagi para distributor atau market-market lainnya untuk konsumen tetap dan pembeli dalam jumlah yang besar, apakah cukup baik ya? Kalau menurut saya cukup baik sih Pak. Oke, baik. Oke, untuk itu kita akan menggunakan saran yang sudah dijelaskan oleh masing-masing bagian. Untuk itu saya akan merekap dan saya akan melakukan list ulang untuk terhadap promosi dan produk-produk kita yang mungkin masih cukup banyak ya Bapak Elki di gudang. Iya. Ya, sekali. Oke. Oleh karena itu untuk kemajuan perusahaan kita, proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak yang menumpuk di gudang tadi. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang masih tersedia dengan memberikan diskon atau potongan harga sebesar 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan pada produk dan perusahaan kita, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bagaimana Bapak-Bapak, atas setuju? Benar sekali Pak. Saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada saran atau ada hal yang ingin disampaikan? Mungkin saya rasa saran-saran yang diberikan Bapak Adit itu sangat membantu ya. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, untuk saran dari Bapak Elki, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saran yang cukup lumayan menarik ya dan cukup unik untuk sarannya tadi. Mungkin untuk saran tadi agar segera ditindaklanjuti dan dilakukan secepatnya agar tujuan utama kita lebih tercapai dalam penjualan produk dan peningkatan produksi di kemudian hari nanti. Mungkin ada masalah dalam pendanaan atau karyawan atau yang lain-lain untuk bisa dibicarakan sebelumnya. Bapak Sofian, dipersilakan. Baik Pak, saya ingin sedikit menambahkan saran. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan, kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Oke, baik. Sarannya saya terima, Bapak Sofian. Hal tersebut bisa saya pertimbangkan terlebih dahulu dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai dan para divisi lain sudah berkumpul. Oleh karena itu, mungkin kita akan menegosiasi dengan perusahaan lain terlebih dahulu atau terhadap supplier agar penjualan kita dengan produk kita yang masih ada di gudang yang cukup penuh itu bisa terjual lebih cepat dan agar target juga lebih cepat tercapai. Oke, mungkin dari semua itu akan direkap kembali oleh sekretaris saya agar bisa lebih memuat saran-saran tadi agar bisa lebih bisa terrealisasikan waktu lebih cepat. Oke, untuk sebelumnya mungkin agar semua permasalahan ditulis dulu untuk sekretaris saya dan saran-saran tadi agar lebih terjalin dengan kerjasama perusahaan lain, supplier, marketing di e-commerce. Oke, sebaiknya mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin ditambahi sebelumnya atau mungkin ada keluhan lain di bagian-bagian yang mungkin bisa kita bilang agak rawan ya, seperti karyawan, pendanaan,
penyimpanan itu agak lumayan merugikan. Oleh karena itu akan diadakan mungkin rapat lagi setelah tujuan-tujuan dan saran-saran bapak-bapak bisa direkap terlebih dahulu, dan akan melakukan rapat kerja lagi dan negosiasi dengan perusahaan lain untuk menindaklanjuti lebih lanjut atas saran-saran dan program kerjasama dengan perusahaan. Oke, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah hadir dalam rapat pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin untuk perekapan saya serahkan kepada sekretaris saya. Persilakan. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Nah, sebelum mengakhiri rapat ini saya akan membacakan hasil rapat yang telah saya rangkum dari tadi. Di antaranya yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi di pabrik kita. Yang kedua itu melakukan produksi, promosi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online ataupun offline. Kalau yang sebelumnya itu hanya offline, tetapi kita secara online juga melalui e-commerce dan lain-lainnya. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang berikutnya, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Nah, ada pun yang keenam itu mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan kita, dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki, sehingga menarik untuk klien. 7. Yang terakhir ini, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target yang tadi direncanakan sudah terrealisasi semuanya. Nah, demikian rapat pada hari ini. Terima kasih Bapak pimpinan dan Bapak-Bapak manajer dari setiap bidang divisinya masing-masing. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang, dan semoga apa yang telah disarankan oleh Bapak-Bapak dan disetujui oleh Bapak pimpinan akan segera terrealisasi secepatnya. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat kembali beristirahat. Oke, mungkin untuk rapat hari ini untuk tambahan saran dari saya ya, untuk karena kita mungkin bisa bernegosiasi dengan para karyawan atau para bidang-bidang lain. Mungkin untuk negosiasi ke depannya kita mungkin akan mengundang klien. Yang pertama, karena klien adalah konsumen kita yang membeli produk kita. Apakah daya minat mereka itu cukup menarik atau tidak? Dan kedua, untuk para divisi bagian ya, karena kita harus mengetahui keluhan yang paling utama dari para karyawan dan juga para bagian-bagiannya masing-masing. Dan yang terakhir mungkin dari saya, untuk rencana liburan akhir tahun mungkin akan saya pikirkan lagi dengan para pimpinan yang lain agar bisa terrealisasikan dan mendapat rasa memanusiakan untuk para karyawan. Oke, untuk rapat siang kali ini mungkin di esok atau mungkin beberapa minggu ke depan akan ada seminar produk mungkin ya, karena kita untuk mencapai target penjualan dan produk terhadap produk. Oke, selamat siang. Mungkin sudah rapat siang hari ini saya tutup. Bila ada salah kata dari masing-masing pimpinan, dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih.